Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Haryanto, bisa dipanggil Hari. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Dosen Prasetyo Kurniawan selaku dosen Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah menugaskan kepada saya untuk membuat video presentasi di YouTube ini. Okay guys, actually this is gonna be my very first video on YouTube. So don't forget to like, comment and also subscribe. Cause this is gonna be make me happy to make the next new video, but I hope not presentation video anymore. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitannya tersebut, setidaknya ada dua hal penting yang menyangkut kondisi SDM Indonesia. Yang pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama, yaitu pada tahun 1998, ada sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang yang menganggur. Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta orang. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar, yaitu sekitar 63,2%. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia. Maka dari itu, SDM adalah hal yang sangat-sangat krusial. Perencanaan SDM menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Perencanaan sumber daya manusia ini juga dapat membantu perusahaan untuk menemukan jumlah orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Perencanaan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengatur orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat dari semua sumber yang tersedia. Selain itu, perencanaan SDM juga mengantisipasi kekosongan yang timbul karena promosi, transfer, pensiun, pemutusan hubungan kerja, sehingga bisnis perusahaan yang bersangkutan tidak terpengaruh dari kekosongan tersebut. Perencanaan SDM ini juga tidak hanya memperhatikan posisi kosong yang akan diisi, tetapi juga menekankan pada pekerjaan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Dengan demikian, perencanaan SDM ini juga harus berfokus pada pengembangan keterampilan karyawan yang ada melalui program pelatihan interaktif agar karyawan-karyawan tersebut dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan di masa depan untuk pencapaian tujuan organisasinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen perencanaan SDM. Jadi selama beberapa menit ke depan Anda akan mendengar penjelasan saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan manajemen sumber daya manusia, dan akan saya bahas secara detail yaitu mengenai komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Jadi guys, silahkan disimak ya. Oke guys, di slide pertama ini kita bisa lihat ya, seperti pada PPT pada umumnya, kita bisa lihat judulnya yaitu komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada nama penyusunnya, yaitu saya sendiri Muhammad Haryanto. Kemudian ada NIM saya.
kemudian ada alma mater saya yaitu Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, jurusan Sumber Daya Manusia, regular saya atau kelas karyawan di ruang D205. For your information, Unpam ini kampus utamanya ada di Jalan Surya Kencana nomor 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan kampus yang kedua yaitu dikenal dengan Unpam Victor ada di Jalan Raya Puspitek nomor 46 Buaran Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Selama ini, tim Human Resource dikenal memiliki tugas dalam proses rekrutmen perusahaan. Padahal lebih dari sekedar melakukan wawancara kandidat, divisi Human Resource dalam perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Salah satunya dari tugas divisi Human Resource yaitu melakukan perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning. Jadi sebenarnya definisi perencanaan SDM itu apa sih? Sebelum kita mengetahuinya, terlebih dahulu kita tahu dulu arti dari perencanaan dan sumber daya manusia. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan SDM atau sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Jadi, perencanaan SDM adalah suatu proses menetapkan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa depan. Pada urutan kegiatan, perencanaan SDM merupakan bagian dari awal suatu kegiatan. Fungsi yang lain akan bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, and controlling, planning letaknya pasti ada selalu di depan dari suatu urutan kegiatan. Suatu rencana yang baik harus berdasarkan sasaran, bersifat sederhana, mempunyai standar, fleksibel, seimbang, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dulu. Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau sumber daya manusia atau SDM dimaksudkan agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan itu sesuai dengan beban pekerjaan. Kekosongan-kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dilaksanakan. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja ini harus didasarkan pada informasi dari faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Jadi, sebenarnya ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi perencanaan SDM. Apa sajakah itu? Nah, bisa kita lihat di slide yang ketiga ini ya guys. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah lingkungan eksternal. Yang kedua adalah keputusan-keputusan organisasional. Yang ketiga adalah faktor-faktor persediaan karyawan. Yang keempat adalah proses dalam perencanaan SDM. Oke, masih lanjut dari faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Di slide keempat ini, yaitu yang kelima, ada syarat-syarat perencanaan SDM. Yang keenam ada proses perencanaan SDM. Yang ketujuh ada pengevaluasian rencana SDM, dan yang terakhir adalah kendala-kendala perencanaan SDM. Kedelapan hal tersebut sangat mempengaruhi proses dalam perencanaan SDM. Maka dari itu kita harus memperhatikan secara detail untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi agar perusahaan berjalan dengan mulus. Oke, sekarang saya akan jelaskan setiap poin dari faktor-faktor tersebut. Oke, di slide yang kelima ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. Oke, lingkungan eksternal yang pertama adalah perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar tetapi sulit diestimasi. Sebagai contoh, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat suku bunga sering merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Yang kedua adalah kondisi sosial, politik, dan hukum. Mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia
melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan, sikap, dan tingkah laku dan sebagainya. Yang ketiga adalah perubahan-perubahan teknologi. Sedangkan perubahan-perubahan teknologi sekarang ini tidak hanya sulit diramal, tetapi juga sulit dinilai. Perkembangan komputer secara dahsyat merupakan contoh jelas bagaimana perubahan teknologi menimbulkan gejolak sumber daya manusia. Yang keempat adalah para pesaing. Merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia organisasi. Sebagai contoh, pembajakan manajer akan memaksa perusahaan untuk selalu menyiapkan gantinya melalui antisipasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Oke, yang kedua adalah keputusan-keputusan organisasional. Berbagai keputusan pokok organisasional mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah rencana strategis perusahaan. Rencana strategis perusahaan adalah keputusan yang paling berpengaruh. Ini mengikat perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, atau segmen pasar baru. Sasaran-sasaran tersebut menentukan jumlah dan kualitas karyawan yang dibutuhkan di waktu yang akan mendatang. Kemudian yang kedua adalah dalam jangka pendek. Para perencana menerjemahkan rencana-rencana strategi menjadi operasional dalam bentuk anggaran. Besarnya anggaran adalah pengaruh jangka pendek yang paling berarti pada kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah forecast penjualan dan produksi. Meskipun tidak setepat anggaran juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia jangka pendek. Kemudian yang keempat adalah perluasan usaha, berarti kebutuhan sumber daya manusia baru. Yang kelima adalah begitu juga reorganisasi atau perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan dapat secara radikal merubah kebutuhan dan memerlukan berbagai tingkat keterampilan yang berbeda dari para karyawan di masa mendatang. Kemudian ada faktor-faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian, semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan tren perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat. Perencanaan sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan acuan, tetapi dapat pula berasal dari sumber lain. Dengan adanya data yang lengkap tentang potensi sumber daya manusia akan lebih mempermudah dalam menyusun program yang lebih matang dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kemudian di slide ke-8 ada yang keempat, yaitu proses dalam perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Proses dalam perencanaan SDM dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kepentingan perencanaan SDM dan yang kedua adalah komponen-komponen perencanaan SDM. Di slide ke-9 ada 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu kepentingan perencanaan SDM. Yang pertama adalah kepentingan individu. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu pegawai karena dapat membantu meningkatkan potensinya. Begitu pula keputusan pegawai dapat dicapai melalui perencanaan karir. Yang kedua adalah kepentingan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia dapat bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan dalam mendapatkan calon pegawai yang memenuhi kualifikasi. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia dapat dipersiapkan calon-calon pegawai yang berpotensi untuk menduduki posisi manajer dan pimpinan puncak untuk masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah kepentingan nasional. Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal itu karena pegawai-pegawai yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membantu program pemerintah. Nah, oke guys, sebelum menuju ke slide yang ke-10,
Saya akan memberitahukan bahwa slide yang ke-10 dan selanjutnya berisi materi-materi inti yang memang ditugaskan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Prastio Kurniawan, Bapak dosen Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, sebagai tugas pribadi saya untuk mata kuliah perencanaan MSDM ini, yaitu mengenai komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan secara detail dalam poin-poin utama dan poin-poin penting. Jadi silahkan disimak dan dipahami ya. Slide yang ke-10 yaitu mengenai komponen-komponen perencanaan SDM. Pengertian komponen SDM. Komponen adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Sedangkan perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan SDM sendiri mempunyai arti adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Jadi, komponen perencanaan SDM adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan yang melakukan proses, menetapkan strategi, dan memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa depan. Oke, di slide ke-11 ini menjelaskan komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari perencanaan SDM adalah untuk menentukan penempatan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan organisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perusahaan. Yang ketiga adalah mengauditan SDM. Pengauditan SDM adalah proses intensif penyelidikan, penganalisisan, dan pembandingan informasi yang ada dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir adalah peramalan SDM, yaitu memperkirakan mengenai sumber daya manusia yang akan datang. Slide ke-12, yaitu tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM antara lain untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan, untuk penjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat. Oke, lanjut penyambung slide sebelumnya, yaitu untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Kemudian untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrut, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Kemudian menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi atau vertikal atau horizontal dan pensiun karyawan. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar dalam melakukan penilaian kepegawaian. Oke, slide yang keempat adalah perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi adalah proses menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya, di mana ditujukan pada tindakan yang tepat melalui proses analisa, evaluasi, seleksi, di antara kesempatan-kesempatan yang diprediksi terlebih dahulu. Tujuan perencanaan adalah membentuk usaha yang terkoordinasi dalam organisasi, sehingga segala sesuatunya itu lebih teratur. Oke, lanjut ke slide yang ke-15, yaitu mengenai perencanaan organisasional mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan perlindungan atau protektif, yaitu meminimalisasikan resiko dengan mengurangi ketidakpastian di sekitar kondisi bisnis dan menjelaskan konsekuensi tindakan manajerial yang berhubungan. Kemudian yang kedua adalah tujuan kesepakatan atau afirmatif, yaitu meningkatkan tingkat keberhasilan organisasional.
Oke, lanjut ke slide yang ke-16, yaitu ada audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Audit SDM diartikan sebagai pemeriksaan kualitas kegiatan SDM secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi dalam perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Dengan demikian, dapat dimengerti betapa pentingnya audit sumber daya manusia yang merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia yang perlu diterapkan dalam setiap organisasi. Yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia di sini adalah bagaimana manajemen melakukan pengendalian terhadap jumlah sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, kemudian jumlah SDM yang benar-benar dibutuhkan organisasi, kemudian kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, kemudian kompetensi individual setiap SDM yang ada dalam organisasi, kemudian upaya peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh organisasi, lalu ada ketaatan terhadap ketentuan jam kerja, sistem pengembangan karir SDM yang dilakukan oleh organisasi, sistem reward dan punishment yang dilakukan oleh organisasi, dan yang terakhir adalah pemberhentian dan pemensiunan SDM yang dilakukan oleh organisasi. Di slide yang ke-17 akan menjelaskan tentang fungsi audit SDM. Fungsi audit secara umum dapat dikategorikan ke dalam 3 bidang utama, yaitu policy audit atau manajemen audit, atau penilaian yang dilakukan secara sistematis dan independen berorientasi kepada masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. Kemudian yang kedua adalah performance atau operational audit, yang merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis, dilaksanakan secara objektif dan independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan yang utamanya di bidang SDM. Dan yang terakhir adalah financial audit, yang merupakan orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Oke, audit ini sendiri dapat dilakukan dalam beberapa situasi, diantaranya ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak, ketika suatu kekuatan eksternal yang memaksa untuk dilakukan suatu tinjauan, ketika seorang manajer baru yang merasa bertanggung jawab atas departemen SDM, kemudian ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam suatu dunia usaha yang memaksa untuk melaksanakan konsiderasi ulang manajemen SDM, atau yang ketika suatu keinginan spesialis SDM untuk meningkatkan praktik dan sistem SDM organisasi. Oke guys, kita lanjut ke slide ke-18. Ke slide ke-18 ini ada langkah-langkah audit. Dalam audit SDM terdapat 5 tahapan yang hendaknya dilaksanakan. Yang pertama yaitu audit pendahuluan. Yang kedua adalah review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program SDM. Yang ketiga adalah audit lanjutan. Yang keempat adalah pelaporan. Dan yang kelima adalah tindak lanjut. Lanjut ke slide 19, ada peramalan atau forecasting. Peramalan adalah kegiatan memperkirakan atau memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Sedangkan ramalan adalah situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Peramalan SDM memiliki 2 komponen. Yang pertama adalah peramalan kebutuhan atau requirement forecast, dan yang kedua adalah peramalan ketersediaan atau available forecast. Peramalan kebutuhan atau requirement forecast adalah aktivitas menentukan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas,
Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM, the demand of human resource. 3 penyebab permintaan SDM. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu ada ekonomi, teknologi, pesaing, sosial, politik, dan hukum. Kemudian ada faktor organisasional, ada rencana strategik, ada anggaran, ada ramalan penjualan dan produksi. Kemudian ada perusahaan baru, ada desain organisasi dan jabatan. Kemudian ada faktor angkatan kerja, antara lain pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran. Kemudian peramalan ketersediaan. Peramalan ketersediaan atau availability forecast adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan atau penawaran SDM, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal para karyawan yang dipekerjakan saat ini dan sumber-sumber eksternal, yaitu pasar tenaga kerja. Kemudian di slide selanjutnya, yaitu slide ke-20, ada metode peramalan kebutuhan SDM. Yang pertama adalah zero based forecasting, menggunakan teknik kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staff atau staffing di masa depan. Kemudian ada bottom up approach, yaitu setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah, meramalkan kebutuhannya, hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Kemudian hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Salah satu prediktor tingkat kekaryawan yang paling berguna adalah volume penjualan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah model simulasi, yaitu teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Oke, kemudian ada di slide yang ke-21, yaitu syarat-syarat perencanaan SDM. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Dan yang terakhir adalah mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Oke, di slide ke-22 ada proses perencanaan SDM. Strategi SDM adalah alat yang digunakan untuk membantu organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan SDM. Strategi SDM ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. Pengembangan rencana SDM merupakan rencana jangka panjang. Contohnya, dalam perencanaan SDM, suatu organisasi harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang, tidak hanya 6 bulan ke depan atau hanya untuk tahun ke depan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang akan terjadi kelak, seperti perluasan, pengurangan pengoperasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Yang pertama adalah prosedur perencanaan SDM. Yang kedua adalah penetapan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Yang keempat adalah mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang kelima adalah menetapkan beberapa alternatif. Yang keenam adalah memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Dan yang ketujuh adalah menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Oke, di slide ke-23 ada pengevaluasian rencana SDM. Jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Kedua, biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelum yang lebih besar biayanya.
Yang ketiga adalah tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, adanya kesempatan yang lebih untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas di dalam rencana masa yang akan datang. Pengembangan para manajer dapat dilakukan dengan lebih baik. Oke, di slide yang ke-24 yaitu ada kendala-kendala perencanaan SDM. Yang pertama adalah standar kemampuan SDM. Standar kemampuan SDM yang pasti belum ada. Akibatnya informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan atau prediksi saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam perencanaan sumber daya manusia untuk menghitung potensi SDM secara pasti. Yang kedua adalah manusia atau SDM sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala PSDM karena itu sulit memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya, ia mampu tapi kurang mau melepaskan kemampuannya. Yang ketiga adalah situasi SDM. Persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses PSDM yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan perburuan pemerintah atau peraturan pemerintah. Kebijaksanaan perburuan pemerintah seperti kompensasi, jenis kelamin, WNA, dan kendala lain dalam PSDM untuk membuat rencana yang baik dan tepat. Sampai di slide yang terakhir. Oke guys, itulah tadi materi-materi yang aku presentasiin pada video presentasi kali ini. Semua sudah aku jelaskan dengan detail, semoga bisa bermanfaat buat semuanya yang nonton video ini. Dan teruntuk Bapak dosen, semoga video presentasi ini bisa berkenan dan membuatkan hasil nilai yang terbaik untuk saya. Oke, saya rasa cukup ya guys video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.